Masih di FVP Pada Pagi dan kali ini sudah ada Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Solmed. Ustadz siap ya menerima curhatan dan pertanyaan dari kita semua? Insya Allah siap. Ada Kak Fani, ada Atta Halilintar juga. Oke, siapa yang mau nanya dulu nih? Mau nanya apa? Kak Fani, tanya apa biar bebas? makin saya dulu ya. Ayo. Ya. Ustadz, saya kan sangat mencintai suami saya ya Ustadz. Saking saya cintanya meskipun beliau wafat, saya tuh khawatir tentang urusan akhiratnya Ustadz. Saya tetap beramal soleh untuk beliau. Saya udah bangun masjid, saya udah sedekah buat beliau. Karena saya yang satu nasab muslim kan cuma saya aja Ustadz, sama anak ini doang. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita tahu orang yang wafat yang kita cintai ini tuh dalam keadaan baik-baik saja, mendapat nikmat kubur dan mendapat suami. Iya, mu'alaf Ustadz. Mu'alaf, ya. Mendapat nikmat kubur, mendapat apa ya Ustadz yang kita mau gitu Ustadz, jannah firdaus gitu. Bagaimana cara kita tahu ya Ustadz? Karena benar-benar saya tuh khawatir suami saya tuh kenapa-napa, soalnya kan dia mu'alaf ya Ustadz ya. Kayak hafalannya aja kayak gak banyak gitu loh. Terus kayak sholatnya juga waktu sakit tuh belum sempurna Ustadz. Saya sangat-sangat khawatir gitu Ustadz. Ya, justru saya melihat Kak Fani yang hebat nih. Karena memikirkan orang yang sudah wafat. Kita yang hidup aja jarang mikirin orang nih. Kadang-kadang istri nggak mikirin suaminya, suami nggak mikirin istrinya, orang tua nggak mikirin anak, padahal masih hidup. Sementara Kak Fani ngasih tahu kita hari ini loh yang sudah meninggal aja saya masih pikirkan. Bagaimana nasibnya di alam kubur, bagaimana kelak di akhirat. Lalu kemudian kakak membangunkan masjid atas namanya, kemudian bersedekah untuknya dan mendoakan dirinya. Itu luar biasa, sesuatu yang sulit dan mahal. Kalau andaikan bisa berkomunikasi, tentu sangat berterima kasih sekali itu almarhum terhadap apa yang menjadi kebaikan kakak untuk beliau. Jadi luar biasa Kak, pertahankan dan selalu doakan mudah-mudahan Allah bukan hanya mengampuni segala kesalahan dan dosa, tapi menyempurnakan kekurangannya, ditambah menyelamatkan di barzah dan kelak nanti di akhir. Jadi seperti tadi berbagi, sedekah, bikin masjid dan atas nama almarhum. Sangat dibolehkan. Nyampe ya? Nyampe dan sangat dianjurkan. Karena satu ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul tentang ibunya yang wafat. Andaikan masih hidup, dia ingin bersedekah. Saya mau wakilin nih. Kira-kira bagaimana ya Rasul? Nyampe kata Rasul, silakan. Apa yang terbaik? Sumur. Saat itu kan kondisi padang pasir ya. Yang sangat bermanfaat saat itu adalah air. Maka sumur itu dengan segala macam kebaikan alirannya mampu memberikan maslahat dan manfaat pada orang. Ya. Nah sekarang ini mungkin sumur tidak terlalu, tapi ini bukan soal sumur, soal maslahat dan manfaat yang panjang. Masjid misalnya, kemudian tempat-tempat anak-anak belajar Al-Quran, nah itu kan maslahat dan manfaatnya panjang. Nah bisa. Nah gimana biar bisa tahu kondisi di sana itu baik-baik aja istilahnya gitu ya? Ya. Mau nyusul wakilnya? Jangan dong. Mau bantu ngecek nggak? Depan mau nyusul dulu nih. Mau bantu ngecek. Memang kita nggak ada yang tahu, tapi cukup kabar dari Nabi, kabar dari Allah, istilahnya kabar dari langit, bahwa doa orang-orang yang hidup itu akan sampai kepada yang wafat, sedekah mereka untuk nama orang-orang yang wafat itu akan diterima oleh Allah. Yang penting ikhlas. Mudah-mudahan kabar itu sudah menjadi kabar gembira buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memisahkan kita yang sesaat ini, tapi akan mempertemukan kita khalidina fiha abada, di surga selama-lamanya. Pisahnya kan sebentar nih. Pertemuannya nanti mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Kita mau nanya apa tak? Nanya apa tak? Bebas. Nggak ada. Kata kan mau ditanya. Ngantuk soalnya tadi. Ngantuk lupa mau nanya apa. Bagaimana menghadapi sebuah fitnahan? Nah. Semua dia. Fitnah itu kan artinya ujian ya. Fitnah itu artinya musibah. Tapi balik lagi orang-orang yang diberikan musibah, kalau dia sabar, yang dikasih oleh Allah itu kegembiraan. Wabasyiris sabirin. Orang sabar itu akan diberikan kabar gembira. Kita kalau diiming-imingi oleh teman, tenang aja, nih capeknya lelahnya elu, ntar gue kasih bonus. Itu aja udah bikin kita sumringah.
Bagaimana kalau yang ngasih info adalah Allah? Sabarnya kamu, akan saya berikan kamu kegembiraan. Maka fitnahan yang datang sebagai ujian dan cobaan, nikmati. Mudah-mudahan di situ ada jawaban yang lebih indah untuk menghibur hati yang sakit, hati yang perih, hati yang pedih, hati yang sedih. Masya Allah. Jadi kita menghadapinya harus seperti apa? Ya. Maksudnya apakah kita bereaksi untuk menjelaskan satu demi satu atau biar Allah saja yang tahu dan menyelesaikan? Semua tuh tergantung tempat, tergantung saat. Ada saatnya Nabi pernah difitnah istrinya, difitnah keluarganya oleh mereka orang-orang. Nabi pun difitnah. Nabi difitnah, bahkan istrinya yang difitnah. Saat itu Nabi mengambil posisi diam. Diam sejenak, beberapa hari, bahkan hampir sebulan kurang lebih sampai ayat turun. Artinya tidak selalu apapun itu berita ditanggapi dengan reaktif. Bisa jadi kita diam sejenak sambil menunggu info yang valid, menunggu jawaban atau menunggu seperti apa nih aksi yang harus kita lakukan. Jadi bisa diam, bisa menjelaskan, bisa bereaksi, Ya. Tergantung situasi dan muatannya. Muatan kalau cuman sesuatu yang nggak usah lah ngapain, semakin ditanggapi justru itu yang makin mereka inginkan, ngapain kita tanggapi? Yaudah. Mau nanya lagi kan Mau nanya. Ustadz, kan saya tuh sering ziarah kubur ya, Ya. rutin. Pernah saya tuh videoin Ustadz, saya tuh salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Terus terdengar suara waalaikumsalam. Dan itu beneran Ustadz, sampai Ustadz. Gak apa-apa. Ya ini. Amin, amin. Dan itu viewsnya sampai puluhan juta bang. Terdengar ke kamera juga kedengaran. Iya suaranya waalaikumsalam. Di kamera pun. Iya, ada suara angin tapi waalaikumsalam, gede gitu suaranya. Pertanyaan saya, apakah suami saya yang saya datangin itu tahu Ustadz dan menjawab salam saya dan dia tahu saya datang gitu? Ya, jawabannya wallahu a'lam. Artinya cuma Allah yang tahu suara itu suara siapa, dari mana. Tapi paling tidak memang sunnah bagi kita yang datang berziarah kubur untuk mengucapkan salam dan tentu untuk mendoakan. Ya, kita doakan mudah-mudahan di lapangan kuburnya dan juga nanti ada pertemuan indah di surga Allah SWT. Amin. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih. Sampai ketemu di FPP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.